saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam sapaan pastoral 40 hari Ministerium Klasis Jakarta bagian Barat. Senang rasanya bisa menyapa saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Widianto Nugroho akan membagikan refleksi singkat mengenai apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Allah. Pada hari ini saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua untuk berefleksi dari Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang tertuju kepadanya. Saudara-saudara, pada hari ini kita melihat Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Ia mengutip sebuah pasal dari Yesaya yang begitu terkenal tentang nubuatan bahwa Roh Allah akan membebaskan umat manusia, ya, memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Namun anehnya saudara-saudara, berita yang baik itu justru direspon dengan tidak baik oleh orang-orang di Nazaret. Apa sebabnya? Kalau kita simak di ayat 21, ia mulai mengajar mereka dengan perkataan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi saudara-saudara, kata mendengar di sini bukanlah sebuah kata kerja pasif, tetapi kata kerja aktif. Jadi ketika Yesus selesai membacakan nas dari Yesaya, ia berkata, genaplah ketika kamu mendengarnya. Kamu merujuk kepada pendengarnya saat itu. Artinya, mari kita coba bayangkan bahwa kata gantiku di sini diletakkan kepada para pembaca. Roh Tuhan ada padaku. Jadi sebagaimana Yesus membacanya pada saat itu, demikianlah harusnya nats itu beresonansi atau memiliki gaung dengan diri para pendengarnya. Jadi, saudara-saudara, singkat cerita, Yesus sebenarnya ingin mengundang para pendengarnya saat itu untuk turut dalam karya pembebasan Allah. Membebaskan yang tertawan, ya, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ya, membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi singkat cerita saudara-saudara, Yesus sebenarnya ingin mengajak orang-orang Nazaret ikut dalam karya pembebasan ini. Namun sayangnya saudara-saudara, orang Nazaret malah merujuk kepada karya yang dilakukan Yesus di Kapernaum sebelumnya, di mana Yesus membuat mukjizat di situ. Rupanya orang Nazaret tidak ingin berpartisipasi di dalam karya pembebasan itu. Orang Nazaret hanya ingin menjadi objek yang menerima segala mukjizat anugerah dan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah seringkali kita seperti orang-orang Nazaret ini? Kita selalu mengharapkan pembebasan yang datangnya dari Tuhan, kita selalu mengharapkan Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala kesesakan, tetapi kita lupa bahwa di satu sisi, kitalah agen, kitalah duta yang diutus Tuhan juga untuk melakukan pembebasan dan pekerjaan-pekerjaan Allah dimanapun kita berada. Maka saudara-saudara, bangkitlah dan sadarilah. Kita adalah orang-orang umat percaya yang diutus untuk melakukan karya pembebasan itu. Di dalam Roh-Nya yang kudus, Tuhan memampukan kita. Berkaca pada situasi pandemi ini, saudara-saudara, maka alih-alih kita mengutuk situasi dan kondisi yang ada, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Partisipasi apa yang bisa kita perbuat kepada sesama untuk mengabarkan kabar baik itu, untuk mengkabarkan pembebasan. Marilah kita renungkan saudara-saudara. Mari kita ikut berpartisipasi dalam karya pembebasan Allah kepada siapapun, dimanapun kita berada. Latar yang ramai ini di belakang saudara, ini adalah saya ingin menunjukkan betapa keluasan ciptaan, betapa beragamnya, ya, tempat-tempat, sudut-sudut yang bisa kita hadirkan pembebasan itu, di mana kita bisa berkarya bagi kemuliaan nama Allah. Tuhan memberkati kita semua.